Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebih ini. Saya adalah pimpinan dari kelompok satu. Kali ini kami akan membuat sebuah video edukasi tentang protokol application layer, yaitu salah satu protokolnya DHCP. Saya kali ini tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Aprilia Pungkari, lalu ada Anggun Pratiwi, lalu ada Maida Puar, ada Nurni Samani, dan yang terakhir ada Ziam Agista Mutmainah. Nah, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu DHCP. DHCP adalah sebuah singkatan Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP itu sendiri adalah server yang memiliki layanan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat telekomunikasi seperti laptop, PC, handphone, tablet, dan lain-lainnya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang menerima request IP yaitu DHCP disebut dengan DHCP client. Yang pertama, mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis, yang artinya Anda tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Yang kedua, mencegah IP konflik. IP konflik ini terjadi akibat adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal terjadi, kemungkinan perangkat tersebut tentunya tidak dapat terhubung dengan baik ke jaringan. Kemudian, dengan menggunakan perangkat ini juga, kesalahan dapat dalam pembagian alamat IP. Dalam pembagian alamat IP ini dapat diminimalisir. Selain itu, dapat juga mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat. Fungsi berikutnya yaitu memperbaharui alamat IP secara otomatis. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya mempunyai masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan tetapi pada pemakaian telah berakhir, Anda perlu memperbaharui atau meminta alamat IP yang baru. Dengan Dynamic Host Configuration Protocol, alamat IP dapat diperbaharui kembali secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi kembali. Dan terakhir yaitu mendukung penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun untuk menggunakan kembali perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Selanjutnya ada kelebihan DHCP. Yang pertama yaitu mempermudah transfer data antar komputer klien dan komputer server. Yang kedua, mengelola alamat IP secara otomatis. Yang ketiga, mencegah terjadi konflik antar alamat IP komputer. Yang keempat, ada DHCP mampu mendistribusikan dan menggunakan alamat IP yang tidak dapat digunakan di komputer klien lainnya atau reusable. Yang kelima yaitu menghemat waktu dan tenaga server dalam mengelola alamat. Yang keenam, DHCP dapat menggunakan alamat IP untuk klien dalam jangka waktu tertentu sesuai kemampuan server. Yang ketujuh, mampu mengelola jaringan besar dengan konfigurasi TCP atau IP yang lengkap. Yang kedelapan, memiliki layanan alamat IP dinamis dan berbagai konfigurasi jaringan. Yang terakhir, mempunyai berbagai parameter untuk mempermudah admin server untuk mengatur klien seperti default, gateway, dan DNS server. Next. Proses pengelolaan, maksud saya kekurangan DHCP. Proses pengelolaan alamat IP sangat tergantung dengan server. Sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien akan terhubung akan terputus atau disconnect. Tidak memiliki otorasi atau validasi keaslian. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat alamat IP pada komputer server dan klien palsu dalam jaringan yang dibuat. Selanjutnya, ada metode konfigurasi DHCP. Konfigurasi menggunakan range yang berbeda yang berjalan secara otomatis dan random. Hal ini memungkinkan DHCP untuk mendistribusikan alamat IP kepada klien secara acak dan seiring waktu bisa berubah. Akan tetapi, tetap dalam jangkauan alamat IP address yang telah diatur sebelumnya. Konfigurasi fixed IP address. Metode ini membutuhkan data MAC address yang memungkinkan layanan DHCP untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien tertentu secara tetap atau tidak berubah-ubah. Konfigurasi dilakukan secara manual agar mendapatkan IP address yang berbeda. Kemudian ada cara kerja DHCP. Ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian server akan menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Selanjutnya, cara kerja DHCP. IP List Discovery adalah sebuah proses di mana klien menemukan sebuah broadcast ke network atau local subnet untuk melakukan sebuah DHCP server. Yang kedua ada IP List Offer, adalah sebuah penerimaan pesan DHCP Discover dari klien, dan server membuat penawaran dengan mengirim pesan DHCP Offer kepada klien. Yang ketiga, IP List Request adalah sebuah proses di mana klien menyetujui penawaran DHCP server dan kembali mengirim pesan DHCP request kepada server agar meminjamkan salah satu IP address yang tersedia dikumpulkan pada alamat IP DHCP server. Yang keempat, ada IP List Acknowledge, adalah sebuah proses di mana server menerima pesan permintaan dari klien dan server akan mengirim pesan berupa paket DHCP Acknowledge kepada klien yang berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Begitu sebuah video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.